para pendidik, selamat datang di seri belajar 8 menit persembahan oleh Cipta Aliansi Edukasi dan Kliniktis. Perkenalkan, saya Anisha, mahasiswi S3 Psikologi Pendidikan dari University of Massachusetts, Boston. Di seri belajar kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Yuk, mari kita belajar. Di seri sebelumnya, kita membahas mengenai topik kesulitan konsentrasi. Nah, di seri belajar kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai topik kesulitan belajar, khususnya kesulitan belajar khusus atau biasa juga yang disebut dengan kesulitan belajar spesifik. Mengapa penting untuk membahas mengenai topik kesulitan belajar? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekitar 5-10% anak di dunia mengalami gangguan belajar. Di Indonesia, untuk saat ini belum ada data nasional mengenai prevalensi anak dengan kesulitan belajar. Namun, ada beberapa penelitian di sekolah-sekolah yang menunjukkan sekitar 24-26% anak-anak usia sekolah mengalami kesulitan belajar. Contohnya, penelitian oleh Devrianto dan Denawan tahun 2018 melalui wawancara guru konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung menemukan bahwa 26,2% anak didik di madrasah tersebut mengalami kesulitan belajar. Demikian pula hasil penelitian yang ditemukan oleh Bintoro dan Wijaya Astuti melalui tes dan observasi, mereka menemukan 24% anak di Sekolah Dasar Negeri Jabon 1 Jombang mengalami kesulitan belajar dalam hal berhitung. Apakah para pendidik mempunyai murid yang sering bolos sekolah, tidak pernah mengerjakan tugas, atau sering ngobrol dengan teman sebangku saat jam belajar? Perilaku ini mungkin terjadi karena anak mengalami kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar biasanya perlu mengerahkan usaha yang sangat keras untuk belajar. Hal ini bisa menyebabkan anak lelah dan bosan yang muncul dalam bentuk perilaku yang saya jelaskan sebelumnya. Karena anak tidak pernah mengumpulkan tugas sekolah atau mempunyai masalah perilaku di kelas, anak-anak ini juga sering diberi label negatif seperti anak pemalas, tidak pandai, atau pembuat onar. Tanpa penanganan yang tepat, lama-kelamaan anak bisa terancam mengalami kegagalan sekolah, seperti tidak naik kelas, atau yang lebih parah dikeluarkan dari sekolah dan menjadi putus sekolah. Karena kesulitan belajar dapat berdampak negatif pada pendidikan anak, sangatlah penting untuk kita memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, sehingga kita bisa memberi intervensi dini dan mencegah konsekuensi negatif ini. Jadi, jelas ya Bapak dan Ibu, mengapa penting sekali untuk kita memahami mengenai kesulitan belajar. Nah, di konten selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Secara general, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana anak tidak dapat menerima atau mengerjakan bahan pelajaran dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor, seperti faktor perilaku, yaitu sulitnya untuk konsentrasi belajar atau kurangnya motivasi atau minat belajar, faktor lingkungan seperti alat pelajaran yang kurang lengkap, maupun faktor disabilitas seperti tunarungu, autisme, ADHD, atau Down syndrome. Yang terakhir dan mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar adalah kesulitan belajar khusus seperti disleksia atau diskalkulia. Di psikologi pendidikan, biasanya yang dimaksud oleh kesulitan belajar adalah kesulitan belajar khusus atau specific learning disability. Berbeda dengan kesulitan belajar lainnya, kesulitan belajar khusus terjadi secara tidak terduga atau unexpected. Mengapa tidak terduga? Karena anak sebenarnya mempunyai kecerdasan rata-rata maupun melebihi rata-rata, namun secara tidak terduga, mereka mengalami kesulitan yang signifikan di area akademis yang berdampak negatif pada pencapaian akademisnya. Jadi, seperti ada gap atau ketidakseimbangan antara inteligensi anak dengan kemampuan akademis mereka. Hal ini terjadi bukan karena masalah motivasi, konsentrasi, atau faktor-faktor yang telah saya paparkan sebelumnya, tetapi karena adanya masalah di fungsi otak atau keturunan genetik yang menyebabkan anak kesulitan untuk memproses informasi.
Kalau bisa kita rangkum, ada 3 ciri-ciri anak dengan kesulitan belajar khusus. Pertama, anak minimal memiliki kecerdasan rata-rata maupun di atas rata-rata yang biasanya dilihat dari hasil tes IQ. Kedua, secara tidak terduga, anak mengalami kesulitan akademis yang signifikan seperti kemampuan membaca atau berhitung di bawah rata-rata anak seumurnya. Terakhir, hal ini terjadi bukan karena faktor lingkungan, perilaku, atau disabilitas lainnya, tetapi karena memang ada kesulitan dalam memproses informasi. Apa dampak dari KBK? Kesulitan belajar khusus biasanya berdampak pada kemampuan dasar anak di sekolah, seperti kemampuan membaca, menulis, maupun berhitung. Selain kemampuan akademis dasar, anak dengan KBK biasanya juga kesulitan dalam higher order thinking atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti kemampuan untuk mengorganisasi informasi, merancang solusi, maupun abstract thinking. Jadi, dampaknya tidak hanya sebatas kemampuan akademis anak di sekolah, tapi juga kemampuan mereka untuk beradaptasi di lingkungan sehari-hari. Penting untuk dipahami bahwa kesulitan belajar khusus adalah sebuah diagnosa. Jadi, label KBK hanya bisa diberikan oleh tim ahli yang berpengalaman dan terakreditasi setelah melalui asesmen yang komprehensif. Oleh karena itu, jika anak atau murid Anda memiliki ciri-ciri KBK, sebaiknya langsung dirujuk ke ahlinya ya. Terakhir, tujuan dari asesmen KBK bukan untuk menyembuhkan anak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, KBK merupakan permasalahan di fungsi otak. Jadi, dampaknya adalah seumur hidup. Oleh karena itu, tujuan memberikan diagnosa KBK kepada anak adalah untuk membantu mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah menggunakan berbagai macam strategi. Dengan strategi ini, banyak anak KBK yang bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan sukses di dunia profesional. Untuk merangkum sesi belajar kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bermain permainan True or False. Caranya, silakan Bapak dan Ibu membaca statement di bawah dan jawab apakah statement tersebut benar adanya atau salah. Bapak dan Ibu boleh mengklik stop atau pause di slide ini ya, lalu Bapak dan Ibu bisa mengecek jawabannya di slide selanjutnya. Yuk, mari kita coba bersama. Terima kasih telah menyimak video seri belajar 8 menit ini. Saya harap informasinya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut atau ingin berkonsultasi, bisa menghubungi Klinik Peace. Sampai bertemu lagi di seri belajar 8 menit selanjutnya.